Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Taufik, NPM 23405021117. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas proses produksi dan saya mengambil judul Analisis struktur material dan metode pembuatan tangki bahan bakar untuk truk universal. Yang pertama, tangki bahan bakar adalah salah satu komponen utama dalam sebuah kendaraan, yaitu sebagai wadah atau tempat penyimpanan bahan bakar yang dirancang khusus untuk kendaraan atau alat transportasi. Kemudian, fungsi utama dari tangki bahan bakar ini adalah untuk menyimpan bahan bakar seperti bensin, diesel, atau bahan bakar lainnya, serta untuk memastikan pasokan bahan bakar yang cukup selama dalam perjalanan. Kemudian yang pertama, material dan proses pembuatan tangki bahan bakar. Untuk tangki bahan bakar ini terbuat dari aluminium alloy 5052 yang merupakan jenis paduan aluminium yang dikenal karena sifat-sifat unggulnya seperti ketahanan terhadap korosi yang sangat baik, ringan, dan mudah dibentuk serta mudah untuk dilas. Kemudian untuk proses produksi, tangki bahan bakar melibatkan beberapa tahap. Yang pertama seperti pemilihan material dan persiapannya, kemudian pemotongan dan pembentukan, dilanjut dengan pengelasan, kemudian pengecatan dan perlindungan, kemudian pengecekan kualitas, dan yang terakhir finishing atau pemasangan komponen-komponen dari tangki bahan bakar tersebut. Kemudian untuk material dan proses pembuatan pengapung tangki bahan bakar, tangki bahan bakar ini digunakan untuk menentukan jumlah bahan bakar dalam tangki kendaraan, dan pelampung tangki bahan bakar adalah komponen yang digunakan untuk mengukur tingkat bahan bakar dalam tangki kendaraan. Kemudian material yang digunakan dalam pembuatan pengapung tangki bahan bakar ini, yang pertama itu ada sensor. Sensor itu terbuat dari bahan bakar logam yang tahan korosi. Kemudian untuk pelampung ini kemungkinan besar terbuat dari material yang ringan seperti plastik atau komposit yang ringan. Kemudian untuk kabel dan konektor, kabel yang menghubungkan ke sensor sistem kendaraan itu umumnya terbuat dari bahan tembaga dengan lapisan pelindung dari PVC atau bahan isolator lainnya. Kemudian flank atau ring pengikat, flank yang menempel pada sensor dan pelampung ini sering terbuat dari aluminium atau stainless steel. Kemudian untuk penutup atau housing ini biasanya terbuat dari plastik teknik atau logam. Kemudian tahap produksi komponen-komponen untuk pengapung tangki bahan bakar ini seperti yang pertama itu pemilihan dan persiapan material, kemudian pembentukan komponen, kemudian pengelasan atau perakitan sensor, dilanjut dengan pemasangan kabel dan konektor, kemudian pengujian kualitas, dan yang terakhir pemasangan pada tangki bahan bakar. Kemudian untuk material dan proses pembuatan filler cap atau tutup tangki. Filler cap atau tutup tangki bahan bakar ini adalah komponen penting pada kendaraan termasuk truk yang berfungsi sebagai penutup lubang pengisian bahan bakar, mencegah kebocoran bahan bakar, kemudian mencegah kontaminasi atau kotoran, air, dan benda asing, kemudian untuk mencegah penguapan bahan bakar dan memberikan segel kedap udara. Untuk material sendiri, plastik teknik seperti poliamida, nilon, dan polipropilena banyak
digunakan pada bagian utama tutup tangki karena bahannya yang ringan, tahan terhadap bahan bakar, dan memiliki kekuatan mekanis yang baik. Kemudian untuk proses pembuatannya, yang pertama itu seperti proses sebelum-sebelumnya, yaitu pemilihan material, kemudian proses produksi komponen, kemudian tahap perakitan, dilanjut dengan finishing, dan yang terakhir pengujian kualitas. Untuk material dan proses pembuatan drain valve bahan bakar, ini adalah komponen mekanis yang dirancang untuk mengalirkan atau mengosongkan cairan dari tangki bahan bakar yang biasanya untuk keperluan perawatan atau penggantian bahan bakar, dan komponen ini berfungsi sebagai sistem pelepasan cairan yang aman dan efisien dan memungkinkan operator untuk membuang air, kotoran, atau bahan bakar yang tercemar tanpa perlu membongkar seluruh tangki. Kemudian untuk material utama yang digunakan pada komponen ini dipilih berdasarkan kebutuhan akan ketahanan terhadap korosinya, bahan kimia agresif dalam bahan bakar, tekanan tinggi, dan suhu ekstrim. Badan katup ini biasanya dibuat dari stainless steel atau aluminium alloy atau brass. Kemudian untuk proses pembuatan komponen ini, yang pertama pemilihan material, kemudian proses pembentukan komponen utama seperti casting dan forging, kemudian dilanjut dengan proses machining seperti pemotongan atau pembubutan, dilanjut dengan perakitan seluruh unit komponen internal, dilanjut dengan pengujian kualitas seperti pengujian kebocoran, pengujian ketahanan korosi, dan pengujian fungsi, dilanjut dengan proses pelapisan atau finishing seperti anodisasi dan pelapisan pelindung. Kemudian untuk material dan proses pembuatan bevel bahan bakar. Untuk bevel pada tangki bahan bakar, ini adalah komponen yang berfungsi untuk membagi ruang di dalam tangki bahan bakar dan mengontrol pergerakan bahan bakar di dalamnya, terutama saat kendaraan bergerak atau berjalan. Secara fungsional, bevel ini bekerja dengan cara membatasi pergerakan bahan bakar, terutama dalam kondisi kendaraan yang berbelok atau mengerem mendadak. Untuk material sendiri, sering digunakan untuk pembuatan bevel tangki bahan bakar, yaitu seperti aluminium dan baja tahan karat. Untuk aluminium, ini adalah salah satu material yang banyak digunakan dalam pembuatan komponen ini karena memiliki sifat yang ringan, tahan korosi, dan dapat dibentuk dengan mudah dan memiliki ketahanan yang baik terhadap bahan bakar dengan suhu yang tinggi. Kemudian proses pembuatannya, ini pada umumnya hanya berbentuk lempengan yang berada di dalam tangki bahan bakar dengan penataan berurutan atau sejajar. Komponen ini diproduksi dengan menggunakan teknik pemotongan dan pembentukan untuk mendapatkan bentuk dan ukuran yang tepat. Bagian ini seringkali diproduksi menggunakan mesin CNC untuk memastikan presisi yang tinggi pada tangki bahan bakar ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.